dan benar saya, dan aku akan menjadi orang soleh lah nanti. Falamma atahum min fadli, tatkala Allah memberikan kepada mereka, benar diberi oleh Allah kekayaan, bakhilu bihi, mereka pelit. Pelit, tidak senang berderma, tidak membantu saudaranya. Watawallaw wa hum mu'ridun, mereka berpaling dari Allah, malah jauh. Berpaling dari kebaikan-kebaikan yang selama ini pernah ia janjikan. Ini pekerjaannya dulu. Apa setelah itu hukuman dari Allah? Falamma adam fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, naudzubillah. Aqabahum, Allah berikan kepada mereka, Allah hukum mereka nifaqan, dengan diberi kemunafikan di dalam hatinya. Ila yaumi yalqawnahu, sampai nanti bertemu dengan Allah, sampai mati dia. Bima akhlafullaha ma wa'aduhu, karena dia melanggar, sudah ingkar dengan Allah. Wa bima kanu yakdzibun, apa yang mereka berdusta, apa mereka dustakan, apa mereka atas kebohongan mereka. Baik, inilah bahaya hukuman yang kadang tidak disadari seorang hamba. Dia punya keinginan, sebelum punya apa-apa pengennya baik katanya. Sebetulnya bukan keinginan baik yang sesungguhnya. Ada di balik itu semuanya, ada niat yang tersembunyi di dalam hatinya, niat busuk, dan itu tanpa disadari dikemas seolah-olah menjadi niat baik, memotivasi dia untuk meraih cita-cita tersebut hingga berhasil. Tanpa disadari, niat di dalam hatinya yang busuk itu ternyata masih tersimpan. Di saat dia sukses, itulah yang akan tampak. Maka disebutkan dalam Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, menyebutkan tentang orang menuntut ilmu itu niatnya macam-macam. Ada yang niatnya memang untuk Allah dan benar-benar karena Allah, maka dia selamat. Ada yang niatnya seolah-olah karena Allah, tapi sebetulnya nggak tersembunyi di hatinya, itu niat yang jelek. Maka dia bahaya sekali. Kalau nggak segera sadar, bablas ya. Yang ketiga adalah orang yang betul-betul niat mencari ilmu bukan karena Allah, sehingga dia orang yang terjauh ke rahmat Allah dan dia terkutuk. Nah, kadang orang tidak sadar menuntut ilmu seperti ini, apakah betul karena Allah? Begitu halusnya namanya kerusakan hati itu. Mungkin ada seorang menuntut ilmu, sebetulnya yang dicari bukan ke Allah. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa menuntut ilmu yang memang ilmu itu hendaknya karena Allah, la yata'alamu illa li'ardin minad dunya, sementara dia tidak belajar kecuali untuk dunia, na'udzubillah, lam yajid arfal jannati, tidak akan mencium bau surga. Dan menuntut ilmu begini ini kadang-kadang perlu dicermati. Waktu dia menuntut ilmu, apa yang menjadikan dia pergi ke sana? Termotivasi oleh apa? Betul karena Allah ingin bisa punya ilmu lalu mengamalkan ilmu. Kalau memang seperti itu, aman dia, ini orang. Aman orang ini. Tapi ada orang menuntut ilmu, rupanya dia itu terpesona dengan gebiar yang Allah berikan kepada sebagian ahli ilmu, kemasyhuran seorang yang punya ilmu. Karena kemasyhurannya dia mendapatkan kemudahan di sana sini. Orang membantunya, orang-orang menghormatinya orang. Sehingga ada seorang anak kecil, anak muda terpesona, kok kiai dihormati, disanjung, dimuliakan. Enak ya. Kenapa kok dia sampai seperti itu? Oh, karena ilmunya. Kalau begitu, aku agar bisa disanjung seperti dia, aku harus menuntut ilmu. Sehingga dia menghafal Al-Quran, belajar ilmu fikih segala macam. Cerdas dia, pintar.
Tapi tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya ingin mendapatkan sanjungan. Dia belajar dan pintar. Dia diskusi menghafal ini. Wah, termotivasi. Sampai dia belajar ceramah, belajar ini. Mulai betul. Wah, sudah saya bisa ngikuti Ustadz itu. Mulai dia. Setelah selesai menuntut ilmu, sudah mulai didengar sama orang omongannya. Nah, dia waktu menuntut ilmu memang dasarnya bukan karena Allah. Lihat, tersembunyi dalam hatinya niat kotor. Betul, setelah dia benar-benar ilmu dan punya kemasyhuran yang serupa dengan ustadz yang ingin ditiru, betul-betul dia lalai dan lupa. Rupanya bukan Allah yang dicari. Hanya gebiar saja tadi. Hanya kesenangan, kemasyhuran. Kepleset orang tersebut. Ini yang disyaratkan oleh Imam Ghazali. Atau mungkin anaknya seorang kiai yang menuntut ilmu. Bukan Allah yang dicari. Hanya mungkin nasihat bapaknya salah. Kamu anaknya kiai Lola, ya. Abah seorang ustadz kiai, punya amanat besar pondok dan sebagainya. Kamu harus belajar ilmu. Siapa? Kalau kamu tidak punya ilmu, kamu tidak bisa megang ini. Megang kebesaran ini. Mimbar kebesarannya, nama kebesarannya. Sehingga setiap kali kalau ngasih motivasi anaknya adalah agar kamu punya ilmu, biar kamu bisa meneruskan ini, megang. Bahkan terlintas nanti kalau kamu tidak dipegang oleh orang lain lah. Kok takut dipegang oleh orang lain? Sehingga ternyata memberikan motivasi kepada anaknya bukan mencari ilmu karena Allah. Tapi karena agar dia itu tetap bisa memegang posisi. Karena dianggap ini sebuah kebesaran di dunia. Makomnya seorang ustadz. Bagi orang yang tidak kenal Allah, makom seorang ustadz dianggap sebagai kebesaran di dunia. Dicari, akhirnya menuntut ilmu sang anaknya, pengen begitu. Bahasanya melanjutkan kebesaran bapaknya, bukan meneruskan dakwahnya Rasulullah. Makanya halus sekali niat ini. Sama orang yang ingin menjadi kaya, waktu masih fakir, angan-angannya adalah saya prihatin dengan orang-orang fakir dan aku pengen menjadi orang kaya raya. Kalau memang aku kaya, niscaya aku akan bantu dia. Tapi rupanya dia tidak sadar, itu hanya di lisannya saja. Kemudian dia berusaha untuk menjadi kaya. Tapi niat yang tersembunyi di hatinya adalah bukan betul-betul dia ingin menjadi seorang dermawan. Ada kekotoran di hatinya. Yaitu dia ingin dengan kekayaannya apa? Itu hanya di lisannya saja dia ingin berderma dan sebagainya. Rupanya dari kemarin dia terpesona dengan orang enak pakai mobil, orang pakai ini. Jadi orang kaya enak. Bosan jadi orang fakir. Di sana sini marahi orang. Akhirnya cuman dalam bahasanya karena dia orang cerdas, bahkan mungkin punya ilmu, kalau ngomong ibu itu. Doain biar saya nanti bisa berbuat baik. Dan dia mengerti kalau dia bisa berbuat baik kepada orang lain, itu menjadikan sebab kawannya banyak, koneksinya banyak, bisnisnya juga gampang. Akhirnya betul dia. Dia hubungan baik sama orang. Sehingga dia berderma tuh banyak. Cuman dia punya otak bisnis. Tidak akan membantu ke sebuah tempat kecuali harus ada yang kembali kepadanya. Keuntungan-keuntungan yang dia sendiri sudah cerdas karena dia pebisnis. Betul ya, dia bisa memanfaatkan apa saja momen-momen yang ada, momen-momen keagamaan dimanfaatkan karena dia punya otak bisnis. Akhirnya sukseslah dia. Dan memang terlihat dia dermawan. Cuman dia dermawannya seorang bisnismen. Seperti promo. Promo itu untuk mengundang pelanggan. Dia juga begitu. Berderma, dia tahu kalau saya dermawan di sini, dia percaya dengan omongan saya, program bisnis saya akan jalan di sini. Menjadi kayalah dia. Orang yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang mengaku jihad. Allahu Akbar, jihad. Membela syariat. Menegakkan syariat, membela kebenaran. Bahasanya luar biasa, dikit-dikit jihad. Amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Cuman terbetik di hatinya bukan itu. Aku ingin disebut sebagai orang pemberani. Tidak ada permasalahan di negeri ini kecuali benderaku yang harus tampak dulu. Dan akulah orang paling depan. Kalau ada ramai-ramai langsung hentikan kemungkaran. Setelah selesai dari itu, pertama kali kalau buka WA dilihat beritanya viral nggak nanti.
Besok dimuat enggak di koran berita saya? Benderanya kelihatan enggak? Wah, ini disebut enggak tadi berita apa aja? Berita kerusuhan anak-anak yang pemabuk dan sebagainya yang ada di kampung ini telah diselesaikan oleh seorang pejuang ini. Wah, masuk bendera kita. Oh. Nah, 3 model manusia ini lihat. Secara zahir berbuat baik. Yang pertama menuntut ilmu seolah-olah karena Allah, tapi ternyata tersimpan di hati kotornya adalah bukan Allah. Yang pengen mencari kekayaan ternyata bukan karena Allah. Tidak rindu kepada Allah. Dan juga yang ingin berjuang pun ternyata bukan karena Allah. Maka disebutkan pertama kali neraka itu akan dinyalakan, kata Nabi SAW, adalah untuk 3 model manusia tadi. Ahli Quran, orang ilmu, orang berilmu, ditanya oleh Allah, untuk apa kau menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu karenamu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Kau menuntut ilmu hanya pengen dibilang kau hebat, dan kau sudah disanjung oleh manusia sejagat, viral kau. Mintalah kau pahala dari mereka. Masuk neraka sana, dilemparkan neraka. Yang kaya pun demikian, ditanya, untuk apa kekayaanmu? Aku kekayaan untukmu ya Allah. Bohong kau. Kau berderma sana kemari bukan karena aku. Karena engkau ingin memperbesar bisnismu. Kau sana minta cari pahala dari orang yang menyanjungmu. Dan juga orang yang berjihad. Kelihatannya mati di medan laga, bahkan mati di medan laga kelihatannya. Seolah-olah dia mati di medan laga, akan tapi ternyata dia tidak mendapatkan kemuliaan di hadapan. Kenapa? Tersembunyi di hatinya kekotoran niat. Nah, ini hati-hati. Di sini ada orang yang berkata, kalau seandainya aku diberi kekayaan di saya, aku akan berderma membantu sana sini, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh, yang baik. Diberi oleh Allah, tidak. Dan setelah itu Allah fa'aqabahum, Allah hukum, na'udillah. Hukuman yang paling berat tanpa disadari seorang hamba adalah dicabut kerinduannya kepada kebaikan. Makanya para kekasih Allah itu kalau di pagi hari bangun, tadi malamnya tidak bangun, malam tidak tahajudan, mereka menangis, takut dibenci oleh Allah. Kenapa aku kok tidak dibangunkan di tengah malam? Maka kalau seorang hamba susah melakukan kebaikan, maka ketahuilah sesungguhnya dia telah dihukum oleh Allah. Hukuman yang halus yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah tidak dirindukan menghadap kepada yang terkasih dan tercinta, Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah hatinya seorang hamba tidak dirindukan kepada Allah, itu sebenarnya hukuman besar. Beribadah susah. Tapi kalau sudah Allah titipkan di hatinya kerinduan kepada Allah, lihat, kebaikan begitu mudah dilakukannya dan dinikmati. Kalau ahli maksiat menikmati hartanya untuk kemaksiatan, minuman keras, berzina, macam-macam, kenikmatan sesaat. Tapi orang yang kenal Allah, dia mendermakan hartanya, nikmat dia rasakan. Ladzatul iman, kelezatan iman di dalam. Dia merasakan apa hukuman yang mengerikan ini. Fa'aqabakum nifaqan fi qulubihim. Allah berikan kemunafikan, naudzubillah. Maka mari yang tulus di dalam berniat. Jangan sampai Allah berikan kemunafikan di hati. Akan hukuman dijadikan diberi kemunafikan. Hukuman. Makanya akhlak jelek itu hukuman sebetulnya. Jadi jangan dianggap hukuman-hukuman itu hanya misalnya sakit ini, oh tidak. Tiba-tiba hati, termasuk hukuman yang paling menyedihkan juga diantaranya adalah di saat dicabut rasa kasih dan cinta kita kepada sesama, maka nggak bisa baik sama orang. Itu hukuman, hidupnya susah. Dengan ini susah, dengan ini capek dia dengan semua manusia. Hukuman. Kalau selama ini kan kita mendengar bahwasanya kalau durhaka pada orang hukumannya hidupnya akan susahin. Itu adalah, biarpun itu berat, tapi sebenarnya tidak, yang lebih berat lagi tiba-tiba di hatinya. Hatinya tidak senang, hatinya tidak rindu kepada Allah. Akhirnya apa? Semua kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka benar-benar jadi beban, bukan menjadi sebuah kenikmatan. Ini kenapa? Ya karena tadi, karena salah di hatinya. Makanya dari itu wahai penuntut ilmu semuanya, tata hatimu. Tata hatimu menuntut ilmu karena Allah. Tata dan tata. Jangan sampai salah. Menghafal Quran, setelah hafal Quran mau ngapain?
biar saya gratis masuk fakultas kedokteran. Hafalan Quran hanya untuk mendapatkan kegratisan fakultas kedokteran, rendah sekali. Hafal Quran biar saya gratis masuk kampus itu, rendah sekali. Al-Quran karena Allah, bukan hanya. Kalau ternyata Allah memberikan hadiah kebaikan kita di dunia dengan hafalan Quran, itu lain cerita. Makanya harus kita punya cita-cita besar. Apa cita-cita besar kita? Sampai kepada Allah, dapat ridha Allah. Dengan apa yang selama ini dipelajari. Ini penuntut ilmu. Jangan salah, yang bapaknya seorang ustadz dan kiai, jangan sampai ambisimu untuk penuntut ilmu hanya untuk mempertahankan kursi kebesaran ayahmu, maka tersesatlah engkau dalam menuntut ilmu. Bukan itu. Ini penuntut ilmu, ini dimulai dari penuntut ilmu. Yaitu kalau memang kita salah menuntut ilmu, dikasih oleh Allah hukuman. Makanya kalau menuntut ilmu caranya nggak benar, kurang ajar sama ustadznya, sama temannya tidak baik, suka makan haram, akan dihukum oleh Allah dengan apa hukuman? Mengamalkan ilmunya susahnya setengah mati. Berat mengamalkan ilmunya. Sehingga dia pandai ngomong tidak bisa melakukannya. Dan dia adalah orang-orang yang besar, menjadikan besar murka Allah. Ilmu banyak, tapi dia mengamalkan ilmunya susah. Itu hukuman sebetulnya, hukuman halus. Tidak dirindukan melakukan kebaikan. Seperti dalam Al-Quran dicinya, orang berjanji, kalau sudah dapat aku akan berderma. Tapi tidak, Allah akan beri. Aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah berikan kemunafikan di hatinya. Sebab-sebab kemunafikan itu berarti. Jadi semula dia bukan seorang munafik. Semula bukan seorang munafik, cuman dia salah niatnya. Terpesona dengan gebiar dunia ini. Orang menjadi kaya bukan dilarang. Kaya ahli surga ada, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ada. Untuk menjadi pakar, oke, harus. Orang Islam harus, karena khalifah Allah di muka bumi, harus menjadi pionir dalam segalanya. Tapi ingat, jangan lupa Allah dan Allah dan Allah. Benahi hati. Buktikan dengan amal nyata, bukan sekedar kita ngomong dengan lisan kita tentang kerinduan untuk kebaikan. Dan latih di saat dari kecil. Kalau ingin jago berderma dengan miliaran itu mah nanti, dimulai dari kecil sekarang. Kalau kita punya penghasilan 100.000 per bulan, apakah kita tidak berusaha untuk memotong 2.000 untuk berlatih? Dan diingat bahwasanya aku ingin terus nanti istiqomah seperti itu karena Allah. Di saat gajinya naik menjadi 200.000 per bulan, menjadi 4.000. 1 juta menjadi 10 dan seterusnya. Terus menjadi 20.000. Terus berkembang. Dia ingat Allah. Kalau meniti karirnya dengan Allah, maka di saat dia berada di puncak karirnya, dia akan bersama Allah. Innamal a'malu binniyat, dari dasarnya itulah niat yang benar. Ada orang memang yang semula niat yang nggak benar, tapi tiba-tiba Allah belokkan menjadi baik. Itu kan orang tobatnya, itu kan jarang. Itu ya ada, tapi jangan nunggu begitu. Iya kalau dikasih tobat, kalau tidak. Ada orang biarin deh saya nakal-nakal muda, nanti kalau tua biar tobat seperti itu juga dulu muda nakal, giliran tua tobat. Biar saya nakal dulu. Tak taunya nggak sampai tua, mati duluan, mau apa dia? Nggak boleh begitu. Akan tapi dari semua dari kita berusaha agar kita tidak hukum dengan Allah, fa'aqabahum nifaqan, jangan diberi kemunafikan di hati kita oleh Allah. Yang tulus di dalam bermaksud, berkata jujur, bukan katanya, bukan kata untuk bohongi orang. Itu kan biar disayang sama orang, biar dimanja sama orang, biar diperhatikan sama orang, bohong semuanya. Saya ingin begini, tolong bantu saya. Dibantu, tatanya dia tidak, bohong. Penuntut ilmu dan juga yang rindu, yang ingin meniti karir bisnisnya, bawa Allah, sertakan Allah, masukkan Allah di dalam niatmu. Ingin karena Allah, lihat. Dan buktikan niatmu itu benar di saat sudah mulai sukses, jangan menunda. Dermakan, sedekahkan, karena itu tidak akan mengurangi semua dari Allah kan. Dan Allah sudah janji, apa yang kita berikan akan Allah ganti kok. Nggak percaya pada Allah, itu yang menjadikan sebab kita dihukum oleh Allah. Yakin, bukan 2,5% zakatnya saja, bukan hal yang lain. Aku harus peduli dengan orang yang ada di kiri kananku. Dia lebih lemah dariku dari ekonominya. Alhamdulillah, sehari aku bisa makan, sehari aku bisa menggoreng telur. Saya keluarga cuma 5.
Telur yang aku goreng adalah 5. Tapi tetanggaku sepertinya tidak punya apa-apa. Aku akan goreng 3 untuk berlima di keluargaku. 2-nya akan aku berikan kepada tetangga. Nah, ini bakat menjadi orang mulia, orang semacam ini. Jangan sampai di rumahnya di bulan-bulan begini, di hari begini misalnya ada orang kekurangan di kiri kanannya, ternyata dia berfoya berlebihan. Tidak hidup hatinya untuk menolong saudaranya, tidak hidup hatinya untuk menolong fakir dan orang lemah, maka ketahuilah khawatir hatinya nanti akan dikeraskan oleh Allah. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, akan dihukum dengan munafikan. Maka waspada dengan perilaku kita, omongan kita. Ila yaumi yalqawnahu, sampai ketemu Allah nanti. Ini beringkar dengan apa yang telah Allah, yang ia janjikan kepada Allah, itu yang menjadikan Allah menghukum. Hukuman isi ada sebelum di akhirat, hukuman harus. Nanti kalau saya kaya saya akan sedekah. Giliran kaya nggak sedekah, oh tunggu. Dihukum oleh Allah, hukumannya apa? Oh nggak ada masalah, saya tidak dihukum, tetap kaya saja. Bukan itu hukuman yang di akhirat ada memang di dunia. Buktinya apa? Hukumannya. Oh kamu kebaikan tambah jauh gitu. Dari kebaikan tambah jauh dia. Karena dia ingkar dengan apa yang telah ia janjikan kepada Allah. Maka berusahalah yang ingin menuntut ilmu, berjanji dengan ilmu yang Allah berikan pada kita, akan kita amalkan untuk diri dan akan kita sebarkan. Jadi pejuang Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Niat dan niat. Jangan sampai dihukum dengan kemunafikan. Apakah orang berilmu ada yang munafik? Oh ada. Banyak. Kisah munafikin kan bukan orang-orang yang bodoh saja. Yang cerdas, pandai, pintar jadi munafik. Karena waktu meniti ilmunya salah dia. Hatinya salah, niatnya salah. Kalau kita kembangkan lebih luas. Mendapatkan dia pengen kaya. Kalau sudah kaya ingin mengamalkan ilmu, ingin berderma. Tak tahunya setelah kaya tidak berderma. Maka melanggar Allah, hukumannya kemunafikan. Sama menuntut ilmu. Kalau Imam Ghazali mengingatkan dalam Bidayatul Hidayah, kalau engkau belum bisa menerapkan ilmu praktek hidayah ini kan ilmu praktek ringan maksudnya. Amalkan ini yang sedikit. Kalau yang sedikit saja tidak kamu amalkan, pengen jadi apa? Tanyakan kepada dirimu sendiri. Mulai dari sholat duha, bangun malam, semuanya ini. Bukankah waktu sebelum berangkat ke pondok cita-citamu adalah ingin dapat setelah itu ingin ngamalkan sudah mengerti itu haram, kenapa kok masih kamu langgar? Loh, mana tidak kau amalkan ilmumu? Kenapa kok tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh? Sedikit ilmu yang diperoleh diamalkan. Semakin banyak, semakin besar amalnya. Kata Imam Ghazali, kalau ada, dan juga Imam Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanahnya dan kitab Adab Sulukil Murid, kalau ada orang pernah berniat, ketulusannya itu akan terlihat bukan di saat dia mau belajar. Ketulusan dalam niat itu akan terlihat justru setelah dia selesai belajar. Benar diamalkan atau tidak. Sudah dapat ilmu kok tidak diamalkan. Berarti apa? Tanyakan, kamu cari ilmu untuk apa? Untuk aku amalkan. Lah sudah dapat, kenapa tidak kau amalkan? Bingung dia. Makanya berusahalah mengamalkan ilmu sedikit. Kalau tadi kita mendengar jangan menggosok ngambil miliknya orang lain, pastikan itu haram, nggak boleh. Saya nggak boleh pakai miliknya orang. Wong ini nulis ilmu nur dari Allah yang akan aku tulis. Bagaimana dengan pulpen pencurian? Bagaimana aku makan yang haram, kerudung gosok? Nggak mungkin. Nah, itulah yang harus diamalkan ilmunya. Kalau sekedar kecerdasan saja, kepandaian akal saja, banyak pendusta Musailamah al-Kadzdzab. Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka pinter, cerdas, tapi munafik. Makanya berusahalah untuk jujur dengan diri kita sendiri, dengan Allah. Yang haram ya jangan, pastikan. Santri ini santri yang semuanya niat dari rumah untuk mencari ridho Allah. Diamalkan ilmu, jangan makan yang haram. Kalau bukan miliknya jangan dimakan. Kalau bukan barangnya jangan dipakai. Kalau harus pakai minta izin yang benar sesuai dengan aturan. Jangan dianggap sepele loh ya. Yang main gosok sandalnya orang dipakai belas-belas santri. Bukan sekarang akibatnya.
Akibatnya akan dicabut oleh Allah di hatinya kerinduan melakukan kebaikan. Maka yang sudah ngambil haram, gosok dan sebagainya itu akan diuji oleh Allah, dihukum dengan apa? Susah mengamalkan ilmunya. Ilmunya tetap dapat, dia nggak berguna bagi dirinya. Kalau sudah nggak berguna bagi dirinya, bagaimana? Hukumannya lebih besar di hadapan Allah. Seperti itu. Hati-hati para penuntut ilmu. Alhamdulillah menuntut ilmu hari ini nggak sesusah-susah seperti zaman dulu. Kalau kisah bagaimana Kiai Khalil Bangkalan menuntut ilmu, Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama dulu tuh makannya susah. Sampai ada yang punya pohon, ada nanam pohon, nggak ada pohon yang ditanam, adanya pohon pace. Itu dibuat sarapan. Kamu mau sarapan pohon pace? Hah? Nanti buat. Nah. Makannya begitu sederhana. Tapi jadi ulama-ulama. Karena apa yang dimakan halal, bersih. Tidak mau makan makanan yang asal. Maka hei para wali santri, kami tidak menunjuk kepada santri Anda di sini saja. Berikan kepada anakmu yang halal. Kalau tidak halal nanti justru akan Allah hukum anak-anak itu dengan susah mengamalkan ilmunya. Karena dari sesuatu yang haram. Ulama su' nanti pada akhirnya. Di pondok manapun Anda misalnya, saya tidak bicara tentang pondok di sini. Orang tuanya punya tanggungan, kewajiban membayar sesuatu kepada anaknya, harus terus terang kepada pengurusnya. Tidak boleh diam. Artinya kalau diam tidak pernah ngasih makan anaknya bertahun-tahun. Kalau mengatakan saya belum bisa dan memang betul belum bisa, Allah Maha Pengampun kok. Tapi kalau ternyata ada kecurangan dan sebagainya, menuntut ilmu ini. Ini urusannya adalah urusan dengan nur yang Allah berikan ke hatinya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, ilmu Allah, nur dari Allah ini, cahaya ilmu ini tidak akan diberikan kepada orang yang kotor dengan kemaksiatan. Ini penuntut ilmu, hati-hati. Jangan meremehkan keharaman. Akan dihukum oleh Allah fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Karena sudah enggak sesuai dengan omongannya, janjinya. Maka Allah akan hukum ada kemunafikan di hatinya. Na'udzubillah. Makanya ada ulama-ulama su itu kalau dititi ya belajarnya. Tidak tahu dari makanan apa yang dimakan atau bagaimana. Perilakunya seperti apa. Mungkin dia memang ahli sujud. Wah, dia waktu belajar dulu kelihatannya di masjid saja dia. Enggak pernah keluar dari masjid, belajar yang ada masjid, menuntut ilmunya. Masya Allah. Dia rajin, soleh banget. Oh, enggak sadar. Dia termasuk orang leb-leb, makan temannya diambil. Tidak pernah mikir makan lab. Pulpen temannya dipakai nulis. Buku temannya ini. Oh gitu ya, itu sebabnya. Ini bagi penuntut ilmu. Nanti yang ingin menjadi seorang yang kaya, sukses, hati-hati. Tata hatimu. Tata hatimu. Kalau di dalam hadis disebut tentang kisah Tha'labah itu, semua banyak perawi hadis mengatakan itu adalah tidak dibenarkan. Gak usah membawa riwayat-riwayat begitu. Ada sahabat namanya Tha'labah yang katanya semula fakir, setelah kaya jadi meninggalkan sholat Jumat, lalu tinggalkan itu cerita. Sebab banyak muhadditsin mengatakan itu riwayat tidak dibenarkan untuk dibawa-bawa. Karena yang namanya Tha'labah adalah orang yang terbukti baik dalam sejarah hidupannya kan, tapi itu cerita tidak riwayatnya tidak dibenarkan, tidak perlu dibawa-bawa. Baik, yang ingin menjadi seorang pebisnis bukan dilarang. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah. Orang yang beriman yang kuat lebih dicintai oleh Allah, tapi ingat tolong ditata. Jika memang engkau rindu kepada Allah, niatlah, sertakan Allah di dalam perjuanganmu. Kapan aku mendapatkan rezeki, akan aku mulai hari ini. Jangan nunggu nanti. Kalau nanti terlanjur menumpuk utangmu dengan Allah. Kalau sudah menumpuk utangmu dengan Allah, berarti melanggar Allah, akan semakin keras hatinya. Susah berderma. Orang lain berderma 100 juta, miliaran, enteng. Dia itu nyumbang 100.000 itu masih dipilih 100-an ribu yang paling kotor. Yang jelek. Kan 100-an ribu ada duit baru dan dilihat. Itu pun masih mundur 100.
Diuji oleh Allah dengan kekikiran di dalam hatinya. Padahal duitnya miliaran. Makanya kan aneh. Ada orang kekayaannya melimpah tapi gak bisa berbuat baik. Kenapa? Dihukum oleh Allah dengan tidak senang berbuat baik. Atau tiba-tiba dia berbuat baik tapi bukan untuk tempat yang baik. Itu hukuman sebetulnya. Karena Allah ingin menambah. Allah ingin menghukum dia dengan hukuman yang pedih. Maka dimudahkan dia untuk maksiat dan maksiat. Kaya dia. Ada dua model orang kaya yang tersesat. Kaya yang tidak senang untuk berbuat baik. Yang kedua adalah orang kaya yang berbuat baiknya tidak memikir. Kalau sumbangan untuk kebaikan beratnya setengah mati. Tapi kalau untuk kemaksiatan dia nomor satu. Bahkan dia ikut campur dan turun tangan. Allah. Dia dihukum sebetulnya oleh Allah. Cuman dia tidak sadar. Dihukum oleh Allah karena apa? Cara mencari rezekinya haram dan niat yang gak benar akan dihukum lebih dalam lagi di neraka. Maka dari itu siapapun yang berindu untuk menjadi seorang bisnismen bukan dilarang. Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Akan tapi tolong bawa Allah, sertakan Allah. Dan jangan berbohong seperti ini. Yang dalam kisah Al-Quran. Falamma atahum min fadlihi, setelah diberi oleh Allah, ternyata apa? Bakhilu bih. Pelit. Untuk kebaikan. Pelit di sini pelit untuk kebaikan. Untuk kebaikan beratnya setengah mati, tapi untuk kemaksiatan, Masya Allah. Semangat. Naudzubillah. Itu merupakan hukuman Allah di dunia sebelum di akhirat itu. Jangan sampai tenang-tenang saja. Kekayaannya melimpah, rumah di mana-mana, villa di mana-mana, mobil banyak. Tapi bangun musola kecil saja nggak bisa. Karena apa? Allah nggak mau, nggak senang dengan dia, nggak boleh masuk surganya. Terus akan ingin. Karena Allah tidak sayang kepadanya. Na'udzubillah. Makanya sadarlah semua dari kita. Dimulai dari kecil kita ingat Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Saya punya gaji 1 juta sebulan. Untuk Allah berapa? Dan itulah yang abadi. Yang abadi yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10 jutaan, kalau bisnis yang sukses diberikan, jangan menunda. Jangan menunda, kalau menunda bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Enggak mau lagi dengan bagian. Akhirnya fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah hukum dengan kemunafikan di dalam hatinya. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ketulusan nih, penuntut ilmunya menjadi penuntut ilmu yang tulus karena Allah. Cara menuntut ilmunya dengan benar, tidak melanggar Allah. Kalau kita ada kesalahan sedikit-sedikit yang manusia. Bukan berarti nggak mungkin melakukan haram. Oh, melakukan haram, cuman sekedar sadar. Misalnya karena selama ini dia leb-leb makan milik saudaranya, tak tanya dia makan, ingat astagfirullahaladzim. Nggak sadar tiba-tiba pakai pulpennya orang. Pulpen orang. Sadar. Nggak sadar dia pakai sandalnya orang. Mau berobat. Tapi yang sudah merasa nggak pernah bersalah itu sudah diuji oleh Allah. Dihukum, bukan diuji. Dihukum oleh Allah. Melakukan keharaman tenang-tenang saja. Ngosop tenang-tenang. Ambil bajunya orang tenang-tenang. Punya uang. Orang tuanya punya uang tidak dibayarkan. Alasannya susah terus katanya. Naudzubillah. Macam-macam. Atau anaknya diberi yang haram. Makanya kamu pesan Buya, sering-sering pesan Buya. Agar menafkahi dengan harta yang halal. Ada hubungannya ke sana. Kalau sudah keras hati itu susah. Nasihat dari siapapun nggak datang, kalau malaikat turun pun tetap saja geleng dia. Karena keras hati. Baik, itu saja. Semoga Allah melembutkan hati kita. Menjadikan hati yang rindu kepada Allah. Dan semoga Allah tidak menghukum kita dengan kemunafikan dan kekerasan hati karena kesalahan dan kemaksiatan kita yang selalu dan pasti ada. Tapi ingat, kemaksiatannya orang yang beriman adalah bukan kemaksiatan yang disengaja karena menantang Allah. Kepleset ya. Melihat tidak sengaja ini kemudian haram. Tapi kalau sudah orang keras hatinya, lihat, merencanakan maksiat. Zina direncanakan, mencuri, mengambil direncanakan, nyopet direncanakan, korup direncanakan. Semuanya. Karena apa? Hidupnya memang hidup dengan kehinaan dia. Tapi kalau orang beriman tidak. Kalau melakukan kemaksiatan karena kepleset. Iya kepleset. Segera kembali. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, syukron katsiran kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya, semoga apa yang